Oke, Sobat Tiknas sekalian, jumpa lagi bersama saya Giri Firmansyah. Hari ini di acara podcast kita bicara TIK atau batik. Kita masih akan membahas dalam tema besar, yaitu kedaulatan digital nasional. Cuma topik hari ini adalah kedaulatan digital di perangkat lunak. Hadir bersama saya salah satu pakar di bidang teknologi perangkat lunak. Untuk itu hadir Pak Nandi dari Desktop IP. Pak Nandi, silakan menyapa rekan-rekan kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Salam kenal, sahabat Tiknas. Perkenalkan, saya Nandi. Kalau disebut pakar, saya juga bukan pakar-pakar sekali. Mungkin Pak Geri yang lebih pakar daripada saya. Terkait dengan teknologi, saya juga akan banyak belajar dari Pak Geri. Siap, Pak Nandi ya. Terima kasih nih. Tadi sebelum bertemu kita banyak ngobrol ya. Jadi memang saya ingin gali lagi kembali. Dari Pak Nandi sendiri mungkin punya satu konsep. Jadi konsep kedaulatan digital menurut Pak Nandi seperti apa kira-kira? Bisa sharing ya ke teman-teman. Jadi kita bisa satu frekuensi nih. Siap. Kalau kedaulatan digital bicara kita kedaulatan digital memang agak topik yang lagi viral ya Pak, yang lagi seru dibicarakan sekarang. Lagi seru karena di eranya Pak Jokowi pun didorong untuk transformasi digital. Seperti itu. Tapi kalau kita bicara transformasi digital, apakah kita sudah mampu? Terus apakah resource kita cukup? Atau memang kita tidak ada resource sekali? Atau ekspor kita kurang? Seperti itu. Sedangkan teknologi dari luar itu membanjiri Indonesia. Nah, kalau bicara kedaulatan, ya negara kita memang sudah berdaulat. Tapi apakah secara digital kita sudah berdaulat, sudah merdeka atau belum gitu kan? Atau mungkin diperkecil lagi dari perangkat lunak gitu. Wah, udah berdaulat atau enggak gitu? Lebih sempit lagi. Kalau kita bicara ya berdaulat atau tidak berdaulat, semua orang punya perspektifnya masing-masing. Kalau dari Pak Nandi sendiri? Kalau dari menurut saya, berdaulat itu kita masih kurang berdaulat. Kenapa kurang berdaulat? Karena hampir seluruh hasil karya anak bangsa sebetulnya banyak, dan itu bisa kita bandingkan lah dengan produk-produk yang lain. Hanya pengakuan dari masyarakat kita sendiri, pelaku bisnis dan pelaku usaha yang kurang mengapresiasi itu. Sebetulnya kalau dari kita bicara berdaulat secara digital, khususnya dalam piranti lunak gitu ya Pak ya, harusnya kan digunakanlah karya-karya anak bangsa itu. Sebagus apapun, sejelek apapun, coba diapresiasi, digunakan, karena itu akan menentukan bahwa kita mampu dan bisa untuk bersaing atau membangun suatu ekosistem atau suatu aplikasi perangkat lunak sendiri. Dan itu kalau tidak diakui oleh masyarakatnya, bagaimana kita mau berdaulat? Itu baru pengakuan, belum lagi digunakan. Kalau sudah digunakan, diakui, barulah kita berdaulat. Jadi mana berdaulat itu produk kita diaksep dan dimanfaatkan. Betul. Gitu ya? Nah, karena kan kunci dari berdaulat adalah kemampuan atau hak kita dalam mengatur diri kita sendiri, termasuk dalam digitalisasi ya Pak. Artinya kalau kita masih senang menggunakan produk orang lain dan diatur oleh orang lain, jadi sebentar-sebentar lisensi habis, besok harga naik, gitu kan. Tapi kalau di dalam negeri sendiri, satu, komunikasi kita juga lebih luasa. Terus lebih juga memperkaya produk-produk anak bangsa sendiri Pak, gitu kan. Kalau kita bicara kedaulatan tadi, pengakuan, kita mengakui diri sendiri, kalau kita mampu membangun aplikasi gitu kan, membangun sistem, membangun ekosistem. Kemudian karena kemampuan itu berarti kita punya kemampuan juga secara resource finansial, artinya kita bisa mengatur harga yang bisa kita offer kepada user kita, gitu kan. Terus juga dari sisi teknologinya, artinya kita mempunyai kekayaan intelektual kita sendiri, tanpa harus bergantung orang lain, tanpa harus didikte orang lain. Kita bisa berbuat apa saja, kita bisa
beradaptasi dengan lingkungan, terus kita bisa menyesuaikan juga aplikasi kita sesuai dengan kebutuhan pasar, misalkan seperti itu. Menurut saya seperti itu, Pak Giri. Nah, jadi kita mampu membangun sendiri itu, mampu nggak sih sebetulnya masyarakat Indonesia ataupun pengusaha lokal gitu ya, ataupun corporate software development atau perusahaan software di Indonesia itu mampu nggak sih sebenarnya membuat software sendiri gitu, perangkat lunak sendiri? Sangat mampu. Sangat mampu. Sangat gitu mampu. Karena banyak kok karya-karya orang Indonesia yang diakui. Contohnya kalau kita bicara satu brand aplikasi Helling lah yang ada sekarang digunakan oleh masyarakat Indonesia. Itu kan hasil karya anak bangsa sendiri. Betul. Gitu. Nah, memang effortnya buat dia memperkenalkan, mengedukasi, menerapkan implementasi dari aplikasi itu cukup payah gitu kan. Tapi bisa. Jadi menunjukkan bahwa kita sangat mampu dari sisi itu. Dan tinggal pengakses ya, betul. Udah jadi unicorn juga kan, Pak. Gitu. Secara bisnis mereka juga udah profit, udah untung. Nah, artinya ada kemampuan dan bisa. Gitu. Nah, terlepas dari situ, berarti kita sudah berdaulat atau belum, atau gimana tuh, atau setengah berdaulat gitu? Pandangan. Saya setuju dengan Pak Giri. Setengah berdaulat. Artinya masih ada hal-hal yang perlu dilakukan. Hal-hal yang perlu dilakukan oleh semua stakeholder, baik itu si developernya, terus dari sisi kebijakan pemerintah, kemudian juga dari industrinya yang mau mengaccept dan menghargai dari karya-karya anak bangsa ini. Gitu. Nah, tadi mengenai masalah mampu, kita kan kalau kita lihat searching gitu kan, jurusan komputer itu banyak gitu ya. Gitu. Sebetulnya itu memang sebuah potensi, mereka mampu atau perlu ada hal yang perlu kita improve dari para lulusan IT itu supaya bisa tadi bahwa developer Indonesia memang mampu membuat sebuah produk. Itu kira-kira gimana tuh? Menurut saya sekarang yang perlu tahapannya berikutnya adalah diberikan mereka jam terbang, Pak. Karena sekarang kita lihat kan dari level yang menengah saja lah. Banyak SMK informatika, SMK TI lah ibaratnya itu menjamur di Indonesia. Karena mereka juga dipersiapkan praktis langsung bekerja. Dengan atau tanpa melamar ke perusahaan, mereka sudah bisa melakukan menjadi pengusaha lah ibaratnya ya, mengembangkan dirinya, membuat sesuatu hasil karya, itu bisa. Nah, jadi saya mungkin saya agak melengkapi Pak Giri. Jadi bukannya mampu tidak suatu perusahaan Indonesia. Bukannya dari perusahaannya Pak, tapi dari hal yang terkecil, di si developernya, dia punya inovasi, inisiatif atau apa yang bisa membuat hasil karya yang unik atau menduplikasi, tapi memang dengan teknologi yang dia create sendiri seperti itu. Nah, banyak Pak lulusan-lulusan IT memang universitas pun ada, termasuk universitas yang fakultasnya informasi teknologi seperti itu. Nah, cuma memang harus lebih diperkaya lagi Pak. Jadi metode pengajarannya ataupun materi-materi konten pendidikannya tidak hanya sebatas textbook saja, tapi mereka juga harus lebih juga ke arah implementasi misalkan seperti itu. Dan juga mungkin bisa jadi nantinya diadakan kolaborasi gitu antara dunia pendidikan dengan dunia usaha gitu kan. Agar tadi yang saya bilang, mereka perlu jam terbang. Karena kalau tanpa jam terbang, mau sepintar apapun lulusan kita, sebanyak apapun lulusan kita, itu tidak akan ada manfaatnya, Pak. Karena mereka hanya taunya sisi teori, misalkan, konsep misalkan, seperti itu. Tapi kalau sudah dilengkapi dengan implementasi, dengan jam terbang, pengalaman, dan mereka diberi kesempatan untuk magang, misalkan di perusahaan-perusahaan teknologi yang terbesar di Indonesia, baik internasional atau multinasional, itu lebih powerful lagi menurut saya. Jadi kalau masalah materi sekarang mungkin sudah banyak, ada AI, ada cyber security, jurusan-jurusan sudah banyak. Ada informasi teknologi, ada jaringan dan lain-lain. Itu sampai ke level SMK. Di SMK itu udah dipecah tuh Pak. Ada rekayasa piranti lunak, rekayasa perangkat keras, kemudian ada media gitu. Nah, baru 3 sih sebetulnya. Tapi dari situ sudah jadi basic buat mereka untuk jadi entrepreneur lah ibaratnya seperti itu. Tanpa misalkan mereka
harus gundah gulana apakah nanti ada perusahaan yang mau menerima mereka karena ijazah mereka cuma SMK gitu, dan mereka tidak punya kemampuan misalkan untuk kuliah gitu kan. Kalau yang punya kemampuan untuk kuliah lain lagi ceritanya gitu kan. Nah, dari situ sudah dibangun sebetulnya Pak environment-nya atau lingkungannya, kesempatan-kesempatannya. Cuma memang harus lebih kolaboratif lagi antara dunia pendidikan dengan dunia usaha, kemudian juga dari sisi pemerintah yang lebih mendorong lagi seperti itu. Baik itu dalam sisi regulasi ataupun dalam sisi misalkan bantuan-bantuan kepada sumber daya yang ada di manusia, sumber daya khususnya yang calon-calon developer atau calon-calon engineer kita, seperti itu Pak. Oke, jadi tadi sumber daya manusia itu bukan hanya di level sarjana saja, tetapi level vokasi ya. Betul. Level vokasi itu sudah dipersiapkan. Kalau di kami di IT itu ya ada OSI layer, ada layer gitu ya. Ya, ada infrastruktur gitu, jaringan. perangkat lunak dan termasuk aplikasi gitu. Barangkali ada minumnya rekan kita agak boleh diambilkan. Biasa dipakai karena perubahan cuaca nanti jadi sering batuk-batuk. Labelnya boleh dicopot saja. Jadi nggak apa-apa. Jadi terima kasih itu. Jadi tadi bisa digambarkan ke halayak bahwa memang pemerintah sudah mulai fokus menyiapkan itu di level vokasi. Betul, sudah sejak lama. Sudah ada gitu kan. Nah, berikutnya pertanyaannya adalah kami ya di Mas Menteri gitu ya, Mas Menteri di Dikbud sudah menyiapkan program namanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka, MBKM ya, di mana bahkan setara 21 SKS, artinya 7 mata kuliah dijadikan satu, mahasiswa magang 6 bulan. Nah itu kira-kira cukup nggak untuk tadi sebagai pengganti jam terbang tadi, bisa nggak? Kira-kira dari Bang Andi sendiri atau kurang barangkali sebagai gitu ya? Pengganti menurut saya sih jangan dibilang sebagai pengganti ya Pak, karena tetap saja namanya dunia belajar, dunia pendidikan itu mereka lebih umumnya itu hanya dalam tataran teori, dan praktek pun mungkin tidak terlalu banyak. Walaupun SKS-nya dipadatkan atau belajar merdeka apapun itu konsepnya, intinya kan ada memancing mahasiswa atau siswa untuk belajar aktif. Jadi tidak hanya mereka di feeding secara teori, tapi mereka harus cari juga itu pembanding-pembanding lagi kan, teorinya lebih banyak membaca, lebih banyak menggali. Sedangkan habit nih Pak Giri ya, sampai sekarang pun sama, larinya ke saya juga. Habit orang Indonesia secara budaya gitu kan, lebih aktif melihat dan mendengar, bicara. Nah, lebih aktif mendengar, bicara, membacanya kurang Pak. Literasinya kurang. Nah, literasinya kurang. Itulah yang dihadapi di dunia pendidikan sekarang. Apalagi dunia pendidikan sekarang ada konsep belajar merdeka. Nah, inisiatif untuk membaca itu mungkin agak kurang ketimbang negara-negara tetangga se-Asia Tenggara lah Pak. Agak kurang. Nah, ini yang jadi satu problem gitu kan. Lain hal dengan negara-negara tetangga kita yang seperti Brunei, Malaysia, kemauan untuk membacanya itu tinggi gitu kan. Nah, sedangkan kita tahu kalau pendidikan tanpa membaca, dunia ilmu itu tidak akan terbuka lebar gitu. Nah, memahami kekurangan itu artinya dengan SKS yang segitu terus kita mengklaim itu cukup, menurut saya sih agak kurang bijak. Jadi tetap saja harus ditambah lagi dengan misalkan proyek-proyek yang memang implikatif lah, implementatif gitu, implementatif yang mereka punya experience, pengalaman. Oh ini loh yang dihadapi di dunia kerja yang mereka akan hadapi nanti ketika lulus. Terus efek-efeknya apa saja kalau saya tidak bisa mengupdate skill saya, mengimprove skill saya, atau minimal saya standar dengan developer atau engineer yang levelnya nasional dulu lah, jangan ke internasional seperti itu. Jadi tetap kita punya tanggung jawab Pak Giri. Negara, masyarakat, dunia industri punya tanggung jawab untuk memperkaya pengalaman mereka, tidak hanya dalam tataran ilmu. Seperti itu Pak. Oke. Silakan sambil diminum. Terima kasih, saya pun. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Mas. Ya tadi ya, jadi wrap up yang barusan itu, jadi sumber daya manusianya sudah ada.
perlu jam terbang. Jadi kita perlu blend nih. Mas Menteri sudah menyiapkan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, barangkali industri pun juga kalau ingin menikmati siswanya, hadirlah ke kampus, sharing. Betul. Ini loh, teman-teman kalau mau supaya jam terbangnya tinggi, silahkan praktikumnya ABCD dan segala macam gitu ya. Betul. Sehingga pada saat mereka lulus pun juga udah bisa langsung bekerja gitu. Yeah. Nah, pertanyaan dari saya barangkali di desktop IP sendiri, Pak Nandi menyelesaikan solusinya di mana? Di level tadi, di level bawah infrastruktur kah? Atau Pak di middleware-nya? Atau di aplikasi? Atau di konten? Kalau saya bicara di perusahaan sendiri gitu Pak, mungkin saya tidak ada di level-level itu. Saya lebih banyak ke operational support sebetulnya. Jadi menjembatani lah antara bisnis dengan orang teknikalnya, orang IT-nya seperti ada di situ, itu. Gitu ya, seperti itu. Nah itu kan, jadi kadang kalau kita lihat yang kita pelajari itu betul-betul spesifik gitu kan. Ya. Jaringan gitu kan, anak-anak kelas jaringan, kelas perangkat lunak, kelas perangkat konten barangkali kelas perangkat keras, konten multimedia gitu. Rupanya yang di Pak Nandi sendiri tidak ada di antara itu gitu ya. Nah, gimana caranya supaya bisa menemukan sumber daya manusia yang ada? Nah itu, karena kan istilahnya di kelas nggak ada. Nah, itulah yang dari pengalaman gimana tuh? Itulah yang tidak diajari di dunia pendidikan, Pak. Di bangku kuliah tidak diajari. Ada, gitu. Bagaimana kita harus bisa beradaptasi dengan dunia kerja. Misalkan kalau saya backgroundnya bukan teknis, Pak. Bukan teknis, Pak. Bukan, manajemen saya. Oh, manajemen. Nah, itu lebih kacau lagi, Pak. Gitu. Bukan kacau lagi, ternyata orang manajemen bisa memberikan sebuah solusi IT gitu kan. Akhirnya kan judulnya bagaimana kita memanage IT. Betul. Jadi memang itu selain tadi, Pak, kenapa kita perlu ada jam terbang? Agar mindset kita, terus juga mentalitas dari kita, lulusan kita atau siswa kita, mereka adaptable gitu, Pak, dengan kondisi. Jadi kalau yang dia sudah belajar IT, teknologi ya, ada punya background teknologi, informatika seperti itu, mereka jangan puas hanya dengan satu wilayah saja, misalkan jaringan saja. Tapi mereka harus bisa kuasai semua, walaupun tidak 100% mereka kuasai. Tapi mereka tahu, semakin banyak tahu, semakin bisa kita beradaptasi. Apapun, dimanapun posisi kita. Orang IT aja ada yang jadi banker kok, Pak. Seperti itu kan. Nah, yang menjadi direktur di Bank Mandiri, sekarang jadi Menteri Kesehatan. Nah, itu kan sudah berputar balik gitu kan, Pak. Artinya, siapapun bisa mendapatkan pengetahuan tentang teknologi selama dia mau belajar dan mau menyesuaikan diri. Nah, apalagi yang sudah punya background IT, harusnya dia lebih memperkaya lagi wawasan ilmu dia, plus praktek. Gitu. Oke. Ya, jadi poinnya adalah bagaimana kesempatan ini tidak dilewatkan apalagi bagi rekan-rekan yang menimba ilmu di bidang IT tadi. Betul, gitu ya. Nah, kembali lagi ke kedaulatan digital. Tadi kan ada level konten, barangkali itu jangan-jangan itu udah berdaulat banget gitu. Banyak banget konten di Indonesia. Kemudian di perangkat lunak tadi sudah, kemudian di perangkat keras nanti ada sesinya. Nah, sekarang di tempat ranah domainnya Pak Nandi sendiri sebetulnya udah berdaulat belum sih? Kalau saya atau malah dibanjiri produk luar gitu. Ini bukan jualan nih, Pak ya. Bukan jualan. Jadi kalau di perusahaan kami memang sudah berdaulat. Kenapa saya bisa klaim seperti itu berdaulat? Karena perusahaan kami ini mempunyai solusi cloud platform. Dan dibangun dari scratch, Pak. Jadi nol. Tidak white label atau menggunakan produk lain yang diberi merek kami gitu kan. Tidak, tapi memang dibangun sendiri. Sekian puluh tahun dibangun dan sudah dikomersialkan saat ini. Jadi kita scalable-nya bisa kita atur sendiri. Terus investasi dari kami sendiri. Nah, artinya kalau orang bisa ibaratnya gitu Pak, analoginya sih kata CEO saya seperti itu kan. Orang yang bisa mengatur harga jual itu
kalau tidak dia kaya sendiri, kaya banget gitu kan, kaya banget, dia pemilik dari teknologi. Nah, kebetulan di perusahaan kami dua-duanya. Kita punya resource finance, kita juga punya property right. Property right kita bangun sendiri, milik kami sendiri. Seperti itu. Berdolat karena adanya di Indonesia dan dibangun oleh anak-anak Indonesia. Seperti itu. Itu ya. Jadi konsep kedaulatan sebetulnya kedaulatan digital bisa dilihat di contoh di Panandi tadi. Beliau bisa membuat sebuah produk, ya saya membuat produk ini ya dikerjakan. Betul. Tanpa ada lagi pertimbangan dan campur tangan asing dan segala macam gitu. Nah, barangkali ini menjadi contoh baik buat rekan-rekan lainnya gitu ya kan, pengembang perangkat lunak lainnya barangkali bisa mencontoh dengan Panandi bahwa secara finansial ada, secara skill ada. Nah, secara pemanfaatan diaksepnya seperti apa tuh? Nah, ini kalau secara finansial tadi Pak, sebelum ini kita bergeser, secara finansial tuh bukan artinya 100% kita punya dana sendiri. Itu juga pasti akan menjadi satu problem gitu kan. Tapi secara finansial tuh bisa kita kolaborasi dengan lain-lain hal. Nah, bagaimana produk kita kan pertanyaan Pak. Memang di awal tuh agak suffer Pak. Jadi kebiasaan dan kembali kepada kebudayaan di Indonesia, di industri di Indonesia, lebih percaya kepada brand tertentu yang ada di luar sana gitu, ketimbang dengan brand yang ada di Indonesia. Itu selalu dipertanyakan dulu sebelum digunakan atau sebelum di-POC-kan lah atau diuji coba gitu kan, diuji coba pakai gitu kan. Itu kendala Pak memang. Tapi memang harus kita coba terus untuk memperkenalkan, mengedukasi, terus memberikan POC lah ibaratnya, POC kepada yang kita tawarkan. Nah, alhamdulillah perusahaan kami itu sudah ada beberapa kolaborasi dengan beberapa instansi pemerintah, industri yang sudah menggunakan juga beragam, mulai dari kesehatan, pendidikan, kemudian ada cyber security juga. Nah, kalau dengan instansi, boleh disebutkan instansinya gitu Pak? Atau pemerintah? Pemerintah Pak. Jadi ada lembaga memang yang khusus gitu ya Pak tentang cyber dan sandi gitu kan. Kemudian ada juga rumah sakit pemerintah yang sudah menggunakan produk kami, produk cloud kami. Jadi produk kami ini core-nya memang adalah cloud service Pak, cloud platform. Tapi kami juga buat produk-produk lain yang inline dengan itu. Produknya itu seperti secure online storage, sama seperti merek-merek yang sering digunakan gitu kan. Kemudian juga ada namanya OTT untuk over the top untuk streaming atau VOD, digunakan untuk VOD. Kemudian juga ada aplikasi productivity yang kita bangun. Kemudian juga ada dari untuk security-nya, cyber security, seperti itu Pak. Dan semua itu memang kami bangun dan kami kelola sendiri. Jadi kalau secara hitungan gitu ya, TKDN itu 100% gitu ya. Amin. Ya maksudnya gitu kan, artinya memang dibuat sendiri dan segala. Kalau TKDN secara informal gitu ya Pak, informal kami berani bilang ya itu 100%. Tapi kalau sudah di assessment oleh lembaga yang resmi, kita punya scoring sekitar 83-89% TKDN kami. Ya artinya kan tadi idenya dari lokal, investasi dari lokal dan segala macam, dan artinya kita menunjukkan bahwa sebetulnya dari sisi perangkat lunak kita sudah berdaulat loh gitu ya. Nah, tinggal bagaimana memperbesar marketnya, tujuannya apa ya? Indonesia harus bisa berdaulat dari berbagai lini ya untuk digital gitu. Nah, poin lain adalah tadi barangkali kita ingin sharing gitu ya dengan kesuksesan Panandi ya. Insya Allah ini sukses ya. Apalagi kita bisa tularkan ke rekan-rekan lain. Kira-kira apa yang harus kita... Ini buat pengembang ya. Barangkali banyak audiens Dewan TIK Nasional, pengembang perangkat lunak yang lain gitu. Kira-kira apa tipsnya gitu? Apa
Pokoknya kalau suffer jalan terus atau apa barangkali gitu. Jadi saya mau klarifikasi dulu Pak. Iya. Jadi ini bukan milik saya perusahaannya. Iya, tidak jadi masalah tapi ada yang bisa di-share gitu. Gitu. Dari kacamata saya gitu ya Pak. Jadi buat pengusaha-pengusaha juga yang bergerak di bidang aplikasi ataupun di bidang ekosistem lainnya, menurut saya sih kalau pasang surut itu pasti akan terjadi, gitu kan. Resource ya Pak, terutama baik itu resource sumber daya manusia, terutama finance. Kuncinya sih sama seperti pemilik perusahaan saya juga. Jangan putus asa, selalu ada jalan. Jadi memang perlu kreativitas kita. Kreativitas itu bukannya hanya dalam sisi menciptakan produk, tapi juga bagaimana cari resource finance. Itu gitu. Perlu kreativitas juga. Perlu kreativitas Pak. Malahan itu yang paling utama. Paling utama untuk memperpanjang napas, gitu kan Pak. Jadi kalau kita hanya berpikir secara konvensional, berarti kan saya harus punya sekian banyak rupiah untuk bisa bertahan sekian puluh tahun atau sekian tahun gitu kan. Nah setelah itu banyak-banyak berdoa. Sebetulnya tidak seperti itu. Ikhtiar harus tetap dilakukan. Doa itu adalah yang paling utama, tapi juga harus dibarengi dengan ikhtiar. Nah kreativitas perlu. Jadi kalau kita tidak hanya berpikir yang konsisten monoton lah ya Pak ya, sebagaimana orang biasa. Karena orang-orang hebat atau pengusaha-pengusaha hebat yang tampil ke panggung itu, mereka punya itu Pak, kreativitas. Kreativitas artinya mereka bagaimana mereka mendapatkan resource secara finansial. Kalau bisa yang unlimited gitu kan, unlimited. Ya contohnya yang tadi saya bilang kayak healing yang ada di Indonesia. Awalnya kan juga sama Pak, modalnya juga terbatas. Kemudian karena produksi dia, karena produk dia, hasil karya dia, akhirnya dia bisa dilirik. Dilirik, menarik perhatian orang untuk memfinance. Itu kan bagian dari kreativitas ya. Jadi tidak hanya putus asa lah gitu. Jadi harus tetap semangat. Ya Pak Nandi ya. Jadi tanpa terasa nih. Tadi kita udah panik duluan gitu. Ya tanpa terasa udah 30 menit gitu. Jadi pembahasannya luar biasa. Ada beberapa poin gitu kan. Apalagi yang terakhir ya. Jadi buat para pengembang pengusaha di Indonesia itu suffer itu makan sehari-hari. Tetapi yang tadi doa utama. Ikhtiar itu berupa inovasi. Inovasinya mau nyari finance-nya, mau nyari teknologi dan segala macam, ikhtiar. Insya Allah memberkati dan membukakan jalan bagi jalan orang-orang gitu ya. yang bersungguh-sungguh gitu. Pak Nandi, sebelum saya tutup, barangkali ada closing statement untuk para pemirsa podcastnya Dewan TIK Nasional, silahkan. Ya, untuk khususnya kepada Dewan TIK, mudah-mudahan bisa juga mensupport gitu kan Pak, pengusaha-pengusaha lokal yang bergerak di bidang produksi aplikasi, rekayasa engineering dan lain-lainnya gitu, dan juga bisa menyuarakan kepada pemerintah agar lebih membuat kondusif atau lebih membuka diri, khususnya mendorong kepada pengusaha-pengusaha atau industri yang ada di Indonesia untuk menyerap, memanfaatkan hasil karya anak bangsa. Tentu tidak hanya lewat himbauan gitu, harus dengan lewat perbuatan juga, mungkin lewat aturan, lewat tidak hanya juga promosi-promosi yang disupport oleh pemerintah, kebijakan-kebijakan menurut saya seperti itu. Nah, banyak yang mengharapkan itu, khususnya pengusaha-pengusaha, apalagi sekarang pengusaha-pengusaha yang ada yang bergerak di informasi teknologi ini orang-orang muda Pak, orang-orang Gen Z, mungkin Alpha juga. Dan mereka lebih fresh kan dari sisi pemikiran. Dan mereka punya semangat yang luar biasa. Dan kalau itu tidak disalurkan dan didorong, disupport oleh pemerintah dan dunia, industri, sayang Pak. Siapa lagi? Harusnya Indonesia lebih cepat maju ketimbang India. Gitu. Baik rekan Tiknas, terima kasih luar biasa bincang hari ini. Ditunjukkan bahwa sebetulnya banyak sekali pengusaha Indonesia yang sudah berdaulat gitu ya dari sisi finance produk, dan barangkali ini yang perlu kita gaungkan gitu sehingga Indonesia bisa lebih maju lagi. Terima kasih, sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.